Semangat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi. Pagi. Oke, baik, rekan-rekan semua, bertemu kembali bersama saya, Mas Bro Eko, gitu ya, untuk dalam rangka bincang-bincang santai di kesempatan siang hari ini dalam acara ngobras bareng santai, ngobrol santai bareng saya, ya gitu ya. Dan sudah hadir di tempat kita orang yang luar biasa, ya, dari Kideko kalau nggak salah, bener ya? Dari Kideko, Mas Sutarman nih. Coba yang enak saya panggil siapa ya? Mas, Opo, Bang, Opo, Kang, atau apa nih? Karena orang Klaten, Mas aja, Pak Eko, nggak usah pakai Bang. Oke, Mas aja, baik. lebih cair. Mas Tarman, Opo Mas Sutar, gue salah ini? Mas Tarman nggak apa-apa Pak Eko. Oke, Mas Tarman ya. Ya. Baik, rekan-rekan semua sudah hadir di tempat kita, person yang luar biasa ya, Mas Sutarman dari Klaten gitu ya. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan ya, nanti kita akan bincang-bincang terkait dengan satu hal yang mungkin juga sangat penting nih perlu kita bicarakan ya, yaitu terkait dengan bagaimana mungkin kesiapan kerja ya, mungkin gitu ya Mas Tarman. Ya, tepatnya adalah kita untuk menjaga kondisi fisik kita tetap fit saat untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, itu gimana sih caranya atau trik-triknya itu? Nah, nanti saya ada triknya. Oke, wow, udah luar biasa tadi udah diberikan apa istilahnya, tanda-tandanya apa nih yang nanti kita bincangkan gitu ya. Baik, yang tadi sudah saya sama-sama dari Kideko ya, benar tadi ya? Betul Pak Eko, saya dari Jogja Kideko. Oke, nah kalau dari Kideko ini yang saya dengar nih ya, itu beberapa saat yang lalu itu lagi tren terkait dengan masalah fatigue nih Mas Tarman. Nah, kalau mungkin bisa sampai jelaskan apa sih yang kadang-kadang menyebabkan kita itu jadi fatigue gitu Mas Tarman? Oh ya, kalau menurut saya Pak Eko, itu fatigue itu adalah kelelahan yang pertama adalah fisik kita lelah, terus yang kedua adalah psikis atau pikiran. Nah, pikiran kita juga lelah karena apa? Mungkin terlalu banyak berpikir atau melakukan pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi. Nah, itu disitulah mungkin kita merasa lelah dan mengakibatkan ngantuk gitu. Oke, jadi ada dua hal yang biasanya kadang-kadang gitu ya, terutama kita sebagai operator ya, gitu ya Mas Tarman ya. Nah, betul, itu adalah lelah fisik sama lelah psikis gitu ya. Nah, ya, kalau tadi masalah lelah fisik itu biasanya itu kenapa sih biasanya kalau teman-teman habis pulang kerja gitu kan ya, itu biasanya menyebabkan kelelahan fisik itu karena kenapa itu Mas Tarman? Nah, kalau kelelahan fisik itu kan kita mangkal ini Pak Eko, di kan sering itu lihat kondisi jalan yang entul itu kan otomatis fisik kita juga entul itu andulating lah atau kurang rata lah. Nah, itu kan kadang-kadang turun dari unit udah pegangin boyok, aduh kan gitu. Nah, itu kan fisik kita juga lelah karena apa? Itu mungkin kebiasaan dari kita untuk setiap harinya mengelola aktivitas kita itu kurang ditata dengan rapi. Makanya harus adanya keseimbangan antara kita bekerja dan kita untuk menyegarkan fisik kita agar tetap sehat saat bekerja. Gitu Pak Eko. Oke, jadi kelelahan fisik karena mentul-mentul ya. Kadang-kadang mentul-mentul ya. Oke, nah atau mungkin ada yang lain nggak? Kan biasanya itu kelelahan fisik itu juga karena itu biasanya kurang tidur itu kayaknya. Nah itu biasanya itu kenapa itu ya? Kalau tadi kan karena kelelahan fisik karena memang bekerja gitu kan ya, sehingga mungkin tidurnya akhirnya pulang ke rumah nggak nyenyak kan, bisa juga kan? Ya, betul. Nah, tapi yang saya dengar juga kadang-kadang itu teman-teman pada saat pulang kerja terus tidurnya kurang, itu biasanya karena kenapa itu ya Mas Tarman ya? Kalau saya perhatikan ini Pak Eko, dari teman-teman ini yang di sekitar saya itu pulang kerja itu nggak langsung bersih-bersih tubuh, dia mungkin langsung pegang HP
Nah itu main game atau yang lainnya. Nah itu mungkin waktunya berlarut-larut lah, itu membuat apa ya, ibaratnya kayak aktivitas yang harusnya dilaksanakan jadi tertunda atau malah terkendala karena mainan game itu, terus lupa waktu untuk kegiatan selanjutnya gitu. Oke, jadi kebanyakan ini seperti itu ya. Pertama sama tinggal di mana nih? Tinggal di saya di mes. Kalau di set di mes itu. Oh, di mes ya. Biasanya kebanyakan kemungkinan ya teman-teman yang sudah pulang dari kerja gitu ya, nggak langsung bersih tapi malah itu tadi ya mampir dulu ke game, mampir dulu. Nah ini yang bahaya nih Mas Tarman ya, karena memang kalau tak lihat ya dari penyebab insiden yang terjadi ya, itu salah satunya ya tadi kurang tidur karena nggak memakai waktu sleep opportunity-nya yang bijak gitu ya. Nah, dengan katanya Mas Tarman berarti main game gitu ya. Nah, kalau sampean apa nih yang sampean lakukan biar bisa mengendalikan kayak gitu, Mas Tarman? Cuma itu tadi tidur aja dari. Kalau saya Pak Eko, kalau saya itu alhamdulillah saya nggak kenal game, jadi saya nggak tahu game itu apa, itu saya nggak pernah game. Jadi kalau saya pulang kerja, kalau shift 1 itu pulang kerja, mandi, makan, habis ibadah, telepon keluarga, sekiranya udah setengah 10 saya matikan. Nah terus saya persiapan tidur untuk besok pagi. Gitu, Pak Eko. Dan itu harus disiplin gitu ya Mas Tarman ya? Iya Pak Eko, karena apa ya, yang kebiasaan yang berat itu kalau pertama dilakukan memang berat, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan atau menjadi rutinitas itu akan ringan, kayak gitu Pak Eko. Seumpama contoh ya, kalau kita pulang dari kerja kan, nah kita langsung bersih-bersih, terus makan, ibadah, telepon keluarga, langsung matikan, tidur, persiapan tidur. Besoknya kita bangun pagi tuh badan enak. Karena apa? Karena tidur kita cukup. Tidak ngantuk. Oke. Jadi yang bisa saya ambil dari ini ya, tak simpulkan, kita harus disiplin memanfaatkan waktu istirahat, mungkin gitu ya Mas Tarman ya? Betul Pak Eko. Jangan terlena karena main game, kita lupa istirahat, besok kita bekerja malah fatigue, itu yang tidak baik. Oke, baik. Terima kasih nih poin positif nih yang bisa saya ambil dari Mas Tarman. Jadi disiplina menggunakan waktu sleep opportunity Anda. Oke. Nah, yang kedua tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan kelelahan psikis ya atau pikiran. Nah itu biasanya karena kenapa itu Mas Tarman ya, teman-teman tuh ya? Atau mungkin sama rasakan sendiri mungkin, atau mungkin sama rasakan gitu. Ya mungkin contoh saya sendiri ya Pak Eko ya. Mungkin kan gini, kita bekerja di tambangan itu kadang ada emosi atau amarah kita yang tidak bisa kontrol kan. Nah itu terluap. Nah emosinya itu meluap. Jadi itu bisa lelah, ada pikiran dari keluarga atau dari cicilan atau dari pekerjaan, itu juga bisa menyebabkan lelah. Jadi otak kita itu kayak lelah, berpikir terus gitu Pak Eko. Nah itu gimana sih cara kita agar bisa membuat rileks atau fokus lagi ke pekerjaan? Triknya gimana itu kalau sampai nih agar sekali lagi kita bisa mengelola psikis kita nih gitu ya? Nah, kalau saya umat muslim nih, nah kalau biasanya, kalau saya itu kalau biar fresh, kita kan setelah sholat, ibadah, kita coba untuk baca Quran. Tiap kali kita baca Quran, itu ibaratnya apa ya, hal-hal yang di luar itu akan hilang. Kita ibaratnya selain dominanas, juga dominallah lah. Itu membuat hati kita itu tenang itu Pak Eko. Nah, jadi kebiasaan saya sih, ya setiap itu ya sedikit-sedikit lah kita belajar membaca Al-Quran atau ibadah yang lain. Luar biasa. Selain itu mungkin
Mas Tarman, selain tadi kita melakukan, kalau bisa saya kan sebenarnya kan kita melakukan pembiasaan melakukan sesuatu yang mungkin jadi passion kita gitu ya, mungkin jadi sesuatu kebiasaan dan yang membuat mungkin happy gitu ya. Nah, kalau tadi Mas Tarman ibaratkan salah satunya adalah membaca Al-Quran tadi, gitu ya. Nah, yang lain mungkin selain itu mungkin Mas Tarman ada yang lain lagi nggak? Yang agar psikis kita bisa fresh gitu ya? Ya, kan kalau setiap individu beda-beda ya Pak Eko ya. Kalau ada teman-teman yang suka nonton, dengerin dangdut, dengerin musik. Nah, itu kan selera dari teman-teman. Ya, yang penting gimana kita bisa membuat pikiran kita itu fresh, enggak adanya emosi terus, adanya adalah untuk tergantung pribadi dari teman-teman. Kalau saya ya itu enggak, saya kan kurang begitu tertarik dengan mendengarkan dangdut dan yang lain itu Pak Eko. Nah, saya paling juga dengerin yang lain gitu. Mungkin dari teman-teman kalau yang suka dengerin ya itu bisa membuat teman-teman juga relax, itu juga bisa digunakan Pak Eko. Ya, atau mungkin juga ini ya, bisa tadi ya mendengarkan musik ya, terus kemudian tadi kalau Mas Bram bisa dengan membaca Al-Quran, atau kalau mungkin hobi lah, kalau hobi saya yakin juga biasanya hobi itu kan juga bisa merefresh ini kita ya. Nah, kalau hobinya selain tadi terkait dengan olahraga, mungkin apa nih kalau Mas Tarman? Kalau saya itu hobi saya bulu tangkis Pak Eko. Bulu tangkis kebetulan kamar saya itu dekat dengan lapangan bulu tangkis. Setiap shift 1 setelah sholat Isya kita sama teman-teman itu sering kita melakukan bulu tangkis sekedar buat cari keringat lah, buat menghilangin kepenatan yang ada itu. Nah, itu biasanya yang kita sering lakukan 2 minggu 3 kali kah, atau 1 minggu 3 kali kah. Nah, itu kadang-kadang lihat kondisi juga, soalnya lapangan kita outdoor, jadi kalau hujan nggak bisa main. Itu kalau anginnya kencang juga nggak bisa main. Ini cari olahraga yang lain. Nanti kalau bulu tangkis lagi anginnya gede, kayak itu udah mau kemana gitu. Iya. Oke. Jadi kalau yang ini bisa saya simpulkan, lakukan sesuatu yang bikin Anda senang, mungkin gitu ya. Atau yang membuat pikiran kita fresh, mungkin gitu ya Mas Tarman ya. Betul Pak Eko, tergantung dari hobi dari rekan-rekan yang lain. Kalau saya badminton, kalau rekan-rekan yang lain disesuaikan dengan hobi mereka masing-masing. Oke, siap. Makasih Mas Aki. Wah, luar biasa nih ya. Jadi pertama tadi terkait dengan kita disiplin ya, terkait dengan waktu sleep opportunity ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memfreshkan pikiran kita kan dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan ya. Yang kita senangi. Luar biasa. Nah, ada satu hal lagi nih Mas Tarman nih yang perlu saya juga gali nih. Nah, kalau katanya Saman juga pernah bawa keluarga, bener nggak Mas Tarman? Betul Pak Eko. Dulu pernah 6 bulan tapi. 6 bulan. Sempet. Lah kok dipulangin kenapa nih Mas Tarman nih? Ya, biasa kalau pengantin baru kan utamakan produksi, langsung dipulangkan Pak Eko. Iya. Udah umur berapa anak sekarang? Alhamdulillah ini udah 3,10 tahun. 3 tahun 10 bulan Pak Eko. Alhamdulillah. Semoga jadi anak yang soleh apa soleha ini? Soleha Pak Eko, cewek ini. Alhamdulillah ya. Ya, semoga jadi anak yang soleha ya Mas Tarman ya. Amin Pak Eko. Nah, terkait dengan ini waktu ya, walaupun 6 bulan kan gitu. Nah, apa nih yang mungkin poin kritikal yang bisa sampean sharekan ya ke teman-teman ya, agar tadi badan kita fit walaupun sekali lagi kita bawa keluarga gitu. Apa ini triknya nih mungkin Mas Tarman? Iya, buat teman-teman nih, kalau pengalaman saya dulu selama 6 bulan itu ya kita harus manage waktu kita dengan baik. Waktu untuk keluarga, waktu untuk istirahat, waktu untuk bekerja. Lah gimana caranya? Kalau dulu saya itu shift 1, kan di tempat saya berlaku 2 shift nih. Nah, shift 1, pulangnya kan jam sampai rumah 6:30 malam nih Pak Eko.
kita bersih-bersih, mandi, sholat, maghrib, bentar lagi makan, terus sholat isya. Setelah isya kita gunakan waktu itu untuk keluarga. Nah, untuk keluarga sampai jam 9:30. Untuk istri kan kalau dulu belum punya anak, cuma untuk istri aja ini, untuk ngobrol-ngobrol, sharing atau untuk jalan-jalan, muterin di chat aja. Habis itu ya udah setengah 10 itu harus ini memulaikan diri untuk persiapan tidur. Nah, untuk tidur, tidur setengah 10, besoknya bangun jam 4 atau setengah 5 untuk persiapan kerja. Gitu Pak Eko. Itu kalau shift 1. Nah, kalau yang shift 2, kalau saya ini pulang kan sampai kontrakan dulu jam 8 pagi. Nah, itu jam 8 pagi ya, oke. Bersih-bersih, terus ngobrol bentar sama istri, terus habis itu kita tidur jam 9. Jam 9 kan mulai persiapan tidur. Nah, habis itu nanti jam 12 kita bangun. 12 bangun untuk sholat dan makan siang kalau yang sering makan siang. Habis itu kita usahakan tidur lagi. Tidur lagi sampai jam 4 atau setengah 4 untuk kita persiapan kerja di shift 2 malam. Gitu Pak Eko. Jadi jangan sampai pola istirahat kita itu terganggu karena kita membawa istri atau keluarga. Gitu Pak Eko. Nah, ini yang penting ini. Nah, bagaimana Mas Tarman ini bisa, kan ini kan pasti butuh apa istilahnya, support dong ya dari istri. Nah, gimana nih caranya, triknya agar apa namanya Mas Tarman bisa memahamkan istri kan gitu ya, agar kerja kita bisa fit gitu. Seperti apa nih Mas Tarman triknya gitu ya? Oke, kalau saya Pak Eko, ya kita kasih pengertian Pak Eko. Oh, kerja kita itu kayak gitu loh, Dek. Ini kerjanya kayak gini dan perlu konsentrasi tinggi, dan untuk menjaga tidur kita agar kita tidak nanti saat shift 2 ya, sampean atau istri saya harus paham, aku kerjaku kayak gini loh, Dek. Oke. Waktu itu ibaratnya jangan menuntut waktu itu nggak ada waktu buat keluarga. Itu jangan, Dek. Nah, ini kan aku bekerja, kita kan untuk masa depan kita. Lah kita rayu kita rayu, kita mini-mini. Nah, nanti kan kalau kita selamat, ya toh, kita kerja selamat, insentif dapat, nah nanti kita bisa jalan-jalan waktu kita cuti dek. Nah, itu paling manjur itu Pak Eko. Kalau menurut saya itu paling manjur Pak Eko. Nggak tahu bagi teman-teman. Iya. Karena memang intinya tuh ya memang saling pengertian kan gitu ya Mas Tarman ya, antara kita ya sebagai kepala keluarga kan gitu kan ya, dengan ya istri kita yang support gitu kan. Kalau yang support di rumah nggak nggak support kita kan gitu kan ya, pasti bermasalah juga kan kita disuruh pokoknya kerja. Kalau di rumah nanti aku pokoknya anterin ke pasar, nggak mau tahu aku kan gitu kan. Nah, tapi dengan mungkin tadi Mas Tarman jelaskan dengan baik dan tadi dengan iming gitu ya, iming lah iming gitu, sehingga istri paham gitu ya dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita selaku karyawan gitu ya Mas Tarman ya. Betul Pak Eko. Oke. Nah, kita nggak ngomong kerjaan dulu nih. Kalau tak lihat biodatanya sampean itu katanya suka ya tadi ya sate kambing, tapi katanya sate kambing khusus itu. Kalau sate kambing aku juga sate kambing juga kan gitu. Ada sate kambing apa itu ya? Sate kambing apa itu kan? Aku baru dengar itu ada sate kambing apa itu? Apa itu namanya? Wah, kalau itu Kalau di tempat saya tuh yang sate kambing yang ini Pak Eko, yang sate kambing ati, yang itu yang kalau saya yang paling spesial lah kalau menurut saya. Nggak tahu kalau teman-teman itu. Iya, jadi satenya itu nggak tusukan kecil-kecil itu nggak Pak Eko. Jadi dia cuma 3 tusuk, tapi itu besar-besar, gede-gede. Nanti nyajinya dirajak itu. Khusus di Klaten tuh, atau di tempat lain nggak ada itu? Sementara kalau di daerah saya itu baru satu tempat warung sate yang saya tahu yang nyajiinnya gede-gede itu Pak Eko, bukan yang satu tusuk isi berapa terus enggak. Jadi yang satu porsi cuma isinya 3 tusuk, tapi gedem-gedem itu
cuma baru tahu satu Pak Eko. Namanya sate apa itu? Masuk kan ada namanya itu satenya, masa sate apa itu? Kalau namanya saya kurang familiar Pak Eko. Itu tempatnya terpelosok tapi banyak yang tahu, yang datang. Nah itu dulu juga apa ya namanya, nggak ada papan namanya itu nggak ada, tapi orang-orang pada tahu sama. Ya udah kita coba-coba kan ikut, wah ternyata memang juga udah terkenal itu. Apa namanya, barangkali aku nanti kalau main ke Klaten kan gitu kan, jalan-jalan ke sana bisa direkomendasikan kan, sate apa gitu kan namanya, lupa. Iya, kalau yang miliknya lupa, tapi kalau daerahnya itu di Kupang, Pak Eko. Namanya sate kambing Kupang. Itu kalau sate kambing Kupang itu udah apa ya, udah gitu familiar ya? lah kalau di daerah saya dan sekitarnya itu udah pada tahu itu. Oke. Atau barangkali mungkin mau ditransfer ke Bogor nih kayaknya. Sampai sana keburu basi Pak Eko. Just kidding. Just kidding Mas Tarwan. Ya, nanti kalau aku main ke mana? Main ke Klaten kan ya, bisa sounding. Jangan kan kalau sampai main ke Klaten Pak Eko, lewat Klaten, seumpama sampean dari Jogja ke Solo itu pasti lewatin Klaten. Nah, nanti bisa calling itu nanti kayak daerah Klaten. Kalau nggak di set. Oke. Kalau pas tuti loh Pak Eko, kalau pas tuti atau pas jalan-jalan, itu kan bisa. Siap. Wah, luar biasa itu. Jadi aku dapat apa namanya, rekomendasi lagi nih terkait makanan nih, sate Kupang Klaten. Sate kambing Kupang Klaten ya. Oke, baik, kita kembali ke fokus kita. Itu kan tadi ya, selingan ya. Ya Pak Eko. Gini nih, Mas Tarwan ya. Nah kalau menurut sampean ya, nanti sampean kan ini lagi cuti nih kan gitu ya. Nah nanti balik ke mana? Balik ke set ya. Itu. Nah apa nih yang mungkin akan sampean lakukan ya untuk ya kan sekali lagi sampean kan kemarin termasuk salah satu operator teladan mewakili Kideko kan? Ya. Oke, nah apa nih yang nanti akan sampean lakukan ya untuk terkait dengan yang tadi kita bicarakan tuh? Apa nih, bisa disaringkan nggak ya? Iya, mungkin ini ya Pak Eko. Saya akan coba ngobrol dengan teman-teman. Ini adalah apa ya, ibaratnya tugas berat atau tanggung jawab kami sebagai kemarin perwakilan dari set untuk mencontohkan ke teman-teman atau rekan-rekan kita. Nah, gimana sih cara kita untuk mengatur pola istirahat kita agar saat bekerja itu tidak ada insiden, itu gimana sih cara-caranya? Nah, nanti mungkin saya akan sharing dengan teman-teman mungkin dari lingkup satu kamar dulu. Lewat apa itu nanti sharingnya? Ya, kan kemarin dibuatkan grup itu Pak Eko. Dibuatkan grup di OB, terutama di apa namanya, di departemen OB itu ada grupnya. Itu ada grup. Di situ mungkin nanti saya bisa sharing untuk masalah-masalah yang ini, untuk menjaga 5 olahraga. Yang pertama adalah untuk olahraga sendiri, itu untuk fisik. Yang kedua adalah untuk mengatur olah makan. Itu gimana sih makanan kita itu harus kita benar-benar cermati atau kita perbaiki lah, yang belum 4 sehat 5 sempurna lah, kita coba untuk melakukan itu. Terus yang ketiga adalah olah rasa. Nah, yang seperti kita katakan tadi adalah olah rasa itu gimana cara kita untuk mengontrol emosi, mengontrol fisik kita agar tidak hawanya itu marah-marah terus. Nah, itu gimana kita cara untuk melakukannya. Dan yang keempat adalah gimana adalah cara olah tidur. Waktu efektif tidur itu kita harus memaksimalkan maksimal mungkin agar saat bekerja atau itu tidak melakukan hal fatigue. Yang kelima adalah olah nafasnya. Ini adalah hal yang sepele tapi ini sangat berguna. Yaitu kalau masuk malam itu Pak Eka ya. Nah itu coba tarik nafas dari hidung 4 detik,
Nah, terus kita tahan 7 detik, kita hembuskan 8 detik lewat mulut. Nah, itu adalah untuk menjegarkan otak kita. Karena apa? Oksigen itu bisa masuk ke tubuh kita dan membuat pikiran kita itu jadi fresh. Nah, mungkin itu besok akan saya sharingkan dengan teman-teman dari lingkup yang terkecil dulu, agar apa ya, prihatin juga banyak teman-teman kita yang ibaratnya insiden karena fatigue itu yang mungkin kita sama di departemen mana? Departemennya di OB, departemen di OB apa di KUL? OB. Saya OB Pak Eko. Saya OB, ya, operator hadir. Namun jangan lupa untuk juga disaringkan, nggak hanya di OB aja ya. Soalnya kemarin kalau yang saya dengar nih di Kideko kan terkait dengan masalah fatigue kan kemarin banyak di KUL juga gitu ya. Harapan juga disaringkan ke sana gitu ya. Mas Tarman ya. Siap. Oke, baik. Apa tadi olahraga, pola makan, pola rasa. Oke. Olah tidur terakhir. Olah nafas. Luar biasa. Baik, mungkin harapannya nanti benar-benar Mas Tarman dorong ya teman-teman di lapangan ya untuk bisa ya sekali lagi kita siap untuk kerja kan gitu ya. Nah selain itu ada lagi nggak Mas Tarman? Selain tadi sampean akan share ke teman-teman yang lain. Ya mungkin buat teman-teman ya yang lain jangan lupa setiap kita mau bekerja itu pastikan selalu berdoa ya. Karena apa? Berdoa itu adalah ibaratnya pondasi kita. Pondasi kita harus kuat dulu. Nah, kalau kita pondasinya udah kita berdoa, kita berusaha dan kita bertanggung jawab, nanti insya Allah jalan akan lancar. Itu Pak Eko. Dan jangan lupa di sela-sela kita bekerja itu ada kewajiban kita sebagai umat Muslim. Nah, itu jangan sampai terlewatkan. Kita kan udah difasilitasi oleh perusahaan ini. Ada untuk jam-jam sholat, itu lakukan yang sebaik-baiknya. Sholat ya sholat, jangan digunakan untuk yang lain. Nah itu adalah sebenarnya tanggung jawab kita ke yang menciptakan kita dan tanggung jawab kita ke perusahaan. Itu Pak Eko. Oke, luar biasa ya. Jadi lima olah namanya? 5 olah. 5 olah ya. Kemudian yang kedua adalah berdoa ya, dalam Maha Kuasa. Oke, ada yang lain lagi? Saya gali lagi nih kan. Itu terus apa lagi nih? Ada yang lain lagi nggak nih? Yang 5 olah udah, berdoa udah. Pastikan yang kalau saya sih itu harus melakukan suatu pekerjaan itu sesuai SOP atau prosedur. Kalau kita melakukan sesuai dengan prosedur itu kan ibaratnya udah dinilai nih. Oh ini standarnya kayak gini. Nah itu kalau kita melakukan dengan itu, insya Allah tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Pak Eko. Oke. Kalau kurang mohon ditambahin. Oke, bekerja lakukan sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan metode teknik operasi yang benar. Oke. Baik, wah luar biasa nih bincang-bincang kita kurang lebih hampir sudah 30 menit sampai 30 menit kan gitu ya. Nggak terasa nih ya Mas Tarman ya. Iya kalau ngobrol nggak terasa, tapi kalau presentasi kok kemeringet semua ini Pak Eko. Iya. Aduh ya. Baik, wah luar biasa nih Mas Tarman yang bisa di-sharingkan nih di kesempatan siang hari ini gitu ya. Tadi terkait dengan bagaimana kita mendisiplinkan ya diri kita untuk berpola istirahat yang benar ya. Kemudian juga bagaimana tadi kita bisa belajar juga dari Mas Tarman untuk sama istri ya gitu. Untuk saling mengerti ya agar kita mensupport ya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kita kan gitu. Dan tadi yang luar biasa saya tunggu nih Mas Tarman di lapangan setelah cuti nih ya. Tadi terkait dengan 5 olah kan gitu ya. Tetap sekali lagi selalu berdoa ya dan juga lakukan dengan senang hati gitu ya Mas Tarman. Dan juga dengan prosedur ya, jangan lupa nih prosedur dan metode. Baik, terima kasih Mas Tarman atas sharingnya di kesempatan siang hari ini ya. Dan
selamat cuti nih. Selamat masih Ya, Pak Eko. masih berapa hari lagi nih Mas Tarman? Insya Allah tanggal 30 udah OTW set lagi Pak Eko. Oke, sampai tanggal 30 OTW ke set ya. Semoga cutinya bisa mau refresh kembali ya Amin. di rumah ya, dan juga bisa remain kembali ya dengan keluarga di rumah gitu kan ya. Ya nanti ya harapannya nanti kembali ke set kondisinya siap untuk bertempur kembali gitu ya. Siap bertempur kembali ya, harus siap. Dan semoga ya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Tarman ya bisa inspirasi kita semua ya untuk bisa bekerja lebih baik lagi ya, bisa melakukan sesuatu lebih baik lagi ya, sehingga kita dapat bekerja dengan aman ya, dan juga tentunya kerja yang produktif. Oke, baik, mungkin itu rekan-rekan semua, dan sekali lagi terima kasih Mas Tarman untuk sharingnya luar biasa ya, dan tak lupa sekali lagi atau mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan Mas Tarman untuk teman-teman semua. Ada. Oke, silakan. Oke, silakan Mas Tarman. Mic-nya dinyalakan, mic. Oke, silakan. Oke, untuk yang pertama saya selaku pribadi dan mungkin mewakili teman-teman Jobset se-PAMA Nusantara mengucapkan selamat ulang tahun kepada PT PAMA Persada Nusantara yang ke-28. Semoga PT PAMA semakin jaya dan maju terus, semakin di depan. Itu. Terus untuk teman-teman jangan lupa ya, saat kita bekerja, ingat, niatkan bekerja itu adalah ibadah. Kalau kita niatkan bekerja adalah ibadah, ada atau tidak ada pengawas, kita harus melakukan yang terbaik. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Oke, luar biasa. Terima kasih nih Mas Tarman kata-kata terakhirnya. Ya, jadi memang di kesempatan yang baik ini ya, ini kan momen yang luar biasa nih ya, pas tanggal 20 September kan gitu ya. Di ulang tahun yang ke-28 ya PAMA Persada Nusantara ya, semoga ini menjadi sesuatu yang spirit kita juga ya, untuk agar kita bisa lebih baik ke depan. Dan amin Pak. Lagi jangan lupa, mari kita selalu bersyukur ya atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada perusahaan tercinta ini yang sudah 28 tahun ya, menaungi kita juga kan gitu ya. Nah, semoga semakin jaya dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, dan sekali lagi syukuri apa yang kita dapatkan sekarang, dengan mari kita melakukan hal yang baik dan yang terbaik. Mungkin itu yang bisa kita bincangkan, bincang santai ini Mas Tarman. Terima kasih, dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang tadi belum bisa gabung dengan kita ya, bisa nanti buka di IG ya Lambe Komandan ya, atau juga IG Operator Teladan 2021 ya, untuk sharing ini, agar sekali kita bisa sharingkan juga ke teman-teman yang lain sehingga kita lebih bermanfaat. Mungkin itu dari saya, rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan ngobrol ini saya dari sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.